welcome back to Aksara Akuntansi Suara Rakyat. Podcast yang siap jadi GPS kamu untuk menguasai angka, debit, kredit, dan juga operasi. Kenalin, ada ya. Dan aku Padu, senang banget bisa menyapa kalian para pejuang akuntansi. Nah, oke teman-teman, kalau di episode sebelumnya kita kan udah ditemenin nih sama Kak Syifa yang cantik dan juga asik. Kali ini kita ditemenin sama Kak Pandu yang gak kalah asiknya. Gimana kabarnya Kak Pandu? Baik sekali dia. Terima kasih ya sudah mengundang saya di podcast Aksara ini. Fun fact-nya nih teman-teman, Kak Pandu jauh banget loh datang di sini dari kantornya Deloitte untuk membagikan ilmu sedikit kepada kita semua tentang topik hari ini dong pastinya. Oke, kalau di episode lalu tuh kalian tuh membahas tentang DNA akuntansi ya, itu siklusnya. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang bisa kita lihat dan sentuh langsung, seperti gedung, mesin, hingga laptop yang ada di depan kita sekarang ini. Oke, betul banget. Udah disinggung sama Kak Pandu. Topik kita hari ini adalah PPE, Property Plant and Equipment, atau biasa kita sebutnya aset total. Tepat sekali dia, dan jangan salah, perlakuan akuntansi untuk aset-aset ini itu sangat krusial. Salah mencatat biayanya itu bisa berdampak pada salah diulat, salah nilai aset di neraca, dan ujung-ujungnya itu bisa membuat investor dan kreditor itu salah mengambil keputusan. Jadi, yuk kita kupas tuntas dari awal. Setuju. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Sebuah barang bisa diklasifikasikan menjadi PPE jika memenuhi 3 karakteristik, Kak. Yang pertama, pastinya ia tuh harus memiliki wujud fisik. Yang kedua, barang itu tuh digunakan untuk operasi perusahaan, Kak, bukan untuk dijual kembali. Dan yang ketiga, sifatnya tuh jangka panjang dan biasanya tuh didepresiasi. Nah, setelah kita udah bisa menggolongkan, langkah selanjutnya kita tuh harus nentuin, Kak, nilai awal asetnya tuh berapa. Nah, prinsip yang kita pakai di sini itu namanya tuh historical cost, yang mana kita tuh mencatat semua biaya wajar dan seluruh biaya dikeluarkan untuk membuat aset tersebut bisa dan siap digunakan. Ini nih yang sering jadi jebakan ya. Banyak yang mengira itu biaya aset itu cuma harga belinya. Padahal itu lebih dari itu. Mari kita lihat satu persatu ya, mulai dari tanah. Apa saja yang termasuk biayanya dia? Kalau untuk tanah ya, Kak, biasanya tuh biayanya lengkap banget sih. Yang pertama, itu pasti kan ya harga tanah itu sendiri kan. Yang kedua itu biasanya juga ada legal fee. Dan yang ketiga, kalau tanah tersebut harus diratakan. Nah, biaya perataannya itu juga masuk ke biaya tanahnya. Dan misalkan nih, Kak, kalau kita nanggung utang dari pemilik sebelumnya, itu tuh juga harus dikategorikan sebagai biaya perolehan tanahnya. Benar sekali, tapi nih ada yang perlu diwaspadai nih. Perbaikan di atas tanah itu ada 2 jenis ya. Perbaikan dengan umur tak terbatas, seperti sistem drainase bawah tanah, itu masuk ke biaya tanah. Tapi perbaikan dengan umur terbatas seperti pagar, jalan pribadi, atau tempat parkir, itu harus dicatat terpisah sebagai land improvement dan wajib didepresiasi. Gitu. Mungkin kita next ke bangunan kali ya, Kak. Kalau kita beli gedung jadi nih kan enak ya, Kak, biayanya kita udah tahu beli gedung tuh berapa. Tapi kalau kita bangun sendiri kan susah ya. Pastinya biaya itu harus mencakup semua pengeluaran dari kita bikin fondasi nih, Kak, sampai bangunan tersebut itu siap huni. Nah, biasanya itu termasuk material, tenaga kerja, biaya overhead konstruksi, jasa arsitek, dan bahkan izin untuk mendirikan bangunan tersebut itu berapa. Oke, untuk peralatannya itu prinsipnya itu sama semua ya. Biayanya itu siap pakai. Ini mencakup harga beli, biaya angkut, asuransi selama pengiriman, biaya instalasi, hingga biaya uji cobanya. Ada DM masuk nih, Kak, dari akun @kepo sedikit. Dia tanya, Kak, aku pernah dengar katanya bunga pinjaman untuk bangun pabrik bisa jadi aset. Kok bisa bukannya bunga itu beban? Menarik sih, boleh jawab Pak Pandu? Pertanyaan yang menarik nih, bagus sekali. Ini itu adalah contoh sempurna dari matching principle. Namanya itu kapitalisasi bunga ya. Dan jawabannya itu ya, betul sekali. Dalam kondisi tertentu, bunga pinjaman itu tidak langsung jadi beban, tetapi itu ditambahkan ke biaya pembayaran aset. Oke, mungkin aku bisa bantu menyederhanakan kalian. Anggap saja nih teman-teman, bunga itu sebagai salah satu material yang digunakan untuk membangun aset. Karena apa? Kalau nggak ada pinjaman, kan aset nggak akan jadi ya. Nah, maka bunga yang timbul selama masa konstruksi itu tuh dikategorikan sebagai non-avoidable cost untuk membuat aset tersebut siap digunakan. Nah, tapi
Tapi nggak semua bunga itu bisa dikapitalisasi. Oke, ada 3 syarat nih yang harus dipenuhi teman-teman. Udah dijelaskan nggak Pandu? Oke, untuk syarat pertama itu qualifying asset. Ya. Dan yang kedua ada proses kapitalisasi yang hanya terjadi selama periode kapitalisasi. Dan yang ketiga ada jumlahnya yang dikapitalisasi. Perusahaan yang harus menghitung available interest dan membandingkannya dengan bunga aktual, nilai yang dikapitalisasi adalah yang lebih rendah antara kedua. Tepat sekali. Nah, setelah asetnya jadi dan mulai digunakan, perjalanannya tuh nggak selesai gitu aja Kak Pandu. Karena apa? Karena kita kan pasti ngeluarin biaya-biaya tambahan lagi ya. Nah, di sini kita dihadapkan oleh 2 pilihan teman-teman. Yang pertama, apakah dia ini dikapitalisasi atau langsung dibebankan? Oke, jangan bingung ya teman-teman. Simpelnya itu gini. Jika pengeluaran tersebut itu memberikan manfaat ekonomi di masa depan, maka biaya tersebut itu harus dikapitalisasi. Tapi jika tidak, maka itu hanya pemeliharaan dan harus dibebankan. Nah, kapitalisasi itu tuh jenisnya 2 teman-teman. Yang pertama itu ada addition dan kedua itu improvement. Nah, addition itu apa? Misalnya kalau membangun saya baru di rumah sakit, itu kan pasti dikapitalisasi. Nah, kalau improvement itu misalnya gini nih, kita ganti mesin lama sama mesin baru yang punya kelebihan hemat energi. Nah, itu juga harus dikapitalisasi. Tapi nih, kalau cuma maintenance rutin kayak ganti oli, itu tuh nggak bisa. Itu harus langsung dibebankan. Betul sekali. Sekarang mari kita lompat ya ke babak akhir dari perjalanan aset kita. Yaitu berpasang aset atau disposition of PPE. Ini tuh terjadi saat aset dijual, ditukar, atau mungkin rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, untuk akuntansinya gini nih. Pertama, kita pasti harus memperbarui depresiasi hingga tanggal pelepasan itu berapa. Dan kedua, kita harus hapus aset itu di buku kita. Dan ketiga, kita bandingin nih teman-teman, uang yang masuk ke kita berapa dan juga harga nilai bukunya aset kita itu berapa. Nah, itu tuh buat apa? Itu tuh buat tahu kita gain atau malah loss. Oke, mungkin ya, biar lebih kebayang ya teman-teman ya. Coba kita kasih contohnya ya, lengkap dengan jurnalnya. Oke, misalnya kayak gini. Kalau perusahaan itu punya mesin nih Kak, 100 juta, tapi itu udah didepresiasi 70 juta. Oke, berarti itu di buku itu mesin itu seharga 100 juta. Iya. Dan itu dikurang ke 70 juta. Betul. Dia tuh 30 juta. Nah, misalkan ya, kita anggap tuh menjual mesinnya tuh dengan harga 35 juta. Kita itu untung atau rugi sih? Ya pastinya untung dong Kak. Karena kan kita menerima uangnya 35 juta, sedangkan nilai bukunya cuma 30 juta. Jadi kita untung 5 juta. Udahnya dari mana? 35 juta dikali 30 juta. Oke, tepat sekali. Dan sekarang, inilah jurnal yang akan kita buat untuk mencatat transaksi ini. Di sisi debit kita catat kas sebesar 35 juta dan akumulasi depresiasi mesin sebesar 70 juta. Tentu aku selalu akumulasi depresiasi. Nah, sekarang kita move ke kreditnya kali Kak. Di sisi kredit itu kita catat mesin sebesar 100 juta. Itu apa? Ini untuk hapus aset itu pada biaya awalnya. Terus ada lagi Kak, kita harus mengkredit yang namanya itu keuntungan penjualan aset sebesar berapa? 5 juta. Oke, nah itu dia tadi contohnya ya. Jadi dari identifikasi awal, penentuan biaya, perlakuan saldo penggunaan, hingga jurnal pelepasan yang barusan kita bahas, setiap tahun itu perlu analisis yang tepat. Oke, nah sebelum kita tutup nih podcast hari ini, kita simpulkan sedikit Kak poin-poin yang sudah kita bahas dulu. Oke, yang pertama itu tentang apa yang dikapitalisasi ya. Ingat ya, bukan cuma harga beli, tapi semua biaya hingga aset siap beroperasi. Oke, mungkin aku bantu ya Kak untuk poin kedua. Teman-teman itu harus waspadai biaya tersembunyi seperti biaya instalasi, uji coba, dan bahkan bunga pinjaman selama konstruksi. Itu bukan beban biasa, melainkan bagian dari nilai asetnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada perbedaan pengakuan. Keputusan untuk mencatat perbaikan sebagai perubahan. Tahu peningkatan sebagai aset menunjukkan pentingnya judgement akuntan. Oke, dan yang terakhir nih, ini cukup penting sih. Dan semua ini berkaitan erat dengan matching principle Kak. Oke, jadi sudah jelas ya, memahami PPE itu bukan cuma soal angka, tapi soal logika bisnis juga. Oke, sebagai penutup nih Kak, boleh dong Kak kata-kata hari ini? Boleh, oke. Akuntansi itu bukan cuma soal debit kredit, tapi soal cerita di balik setiap transaksi. Dan PPE adalah salah satu bab paling penting dalam cerita itu. Keren banget nih kata-kata dari Kak Pandu. Oke, mungkin bisa kita cukupkan kali ya Kak. Boleh. Sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Stay curious, stay safe, and keep learning. Bye-bye.